Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada malam hari ini saya ditemui oleh dua sosok perempuan cantik. Ini namanya Teh Sandra dan ini namanya Teh Rani. Jadi pada malam hari ini beliau berdua ini ingin ngajak saya berbincang-bincang seputar pengalaman mistis atau seputar alam gaib. Jadi apa Teh yang mau diobrolkan atau dipertanyakan? Jadi Tete ingin menanyakan kan dari kecil ya di kampung itu gimana sih melihat alam gaib itu, menakutkan apa gimana lah perasaannya gitu Pak? Iya, jadi yang saya rasakan itu sebetulnya sulit untuk saya ceritakan gitu ya. Jadi banyak sekali yang saya pendam dari kecil, sahabat. Saya dari kecil memang bukan keinginan saya untuk bisa melihat alam gaib. Itu dari kecil sampai sekarang. Tetapi saya tidak bisa cerita banyak ke orang lain gitu ya. Karena ada beberapa sosok yang menyuruh saya untuk tidak cerita kepada orang banyak gitu. Sebetulnya yang saya rasakan Teh dari kecil sampai sekarang, ya kalau sekarang sih sudah biasa ya. Tapi sewaktu dari kecil sampai tepatnya sampai tahun 2013 itu saya sebetulnya merasa tersiksa gitu. Maksudnya merasa tersiksanya begini. Jadi banyak sekali yang saya alami kayak malam gitu ya. Malam seperti saya ke toilet itu saya melihat sosok-sosok hantu lah, boleh dikatakan oleh orang banyak itu hantu. Kalau saya jalan di jalan-jalan raya gitu ya, di mana-mana itu banyak sekali makhluk astral atau korin-korin ya yang bergesekan dengan manusia. Terus yang lebih parahnya, saya sering sekali mengalami hal seperti ini. Saya mulai mau bangun malam gitu ya, itu banyak sekali sosok yang menghalangi saya gitu. Nyampe-nyampe di kamar tidur juga banyak gitu, di mana-mana memang banyak. Itu saya terus terang saja dari kecil sampai tahun 2013 itu saya menderita. Itu terus terang menderita gitu. Jadi banyak sekali sosok yang saya lihat, banyak sekali sosok yang saya temui, bahkan banyak menemui saya gitu. Sampai yang mengakunya sudah meninggal dunia gitu. Itu banyak. Ya, itu korin ya. Jadi mau nangis juga masa nangis gitu kan. Mau cerita ke orang-orang juga orang lain tidak akan percaya gitu. Dan saya juga ada sosok yang mengajarkan saya yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, bahwa saya tidak boleh menceritakan hal-hal yang saya alami yang di luar logika gitu. Pokoknya itulah perasaan saya sebetulnya menderita gitu. Itu yang bentuk-bentuk korin itu berbagai macam-macam gitu ya? Iya, kalau korin itu sebetulnya yang saya lihat si korin itu cuma satu bentuk ya. Sebetulnya korin cuma satu bentuk. Bentuknya kayak gimana korin itu? Korin itu bentuknya nggak jelas. Tapi dikarenakan halusinasi manusia gitu ya. Itu korin itu bisa berbentuk apapun sesuai dengan halusinasi manusia gitu. Ya contoh waktu saya dari kecil sampai tahun 2013 kemarin, itu saya kan namanya manusia kan dapat kabar-kabar hantu itu ini kan jadi ada di otak manusia tuh, sehingga korin-korin tersebut membentuk sesuai dengan halusinasi kita gitu. Padahal bentuk korin itu satu bentuk, jadi kayak asap hitam gitu, kayak asap hitam. Tetapi asap tersebut bukan asap yang kita lihat seperti asap rokok bisa kelihatan begini ya. Itu tidak kelihatan secara kasat mata gitu. Jadi korin itu aslinya tidak berbentuk. Tidak ada bentuk korin itu. Tapi korin bisa dibentukkan oleh
halusinasi manusia, imajinasi manusia gitu. Ya misalkan begini ya, korin tersebut itu tidak kembar dengan manusia. Misalkan begini, manusia meninggal ya, itu bisa menyerupai manusia yang meninggal tersebut, padahal sebetulnya tidak mirip. Kenapa bisa menyerupai orang tersebut? Korin tersebut akan memfitnah orang tersebut gitu. Misalkan orang tersebut gentayangan, padahal tidak gitu. Jadi yang mirip sama orang tersebut hanya ini, namanya itu jiwa gitu, atau sukma, itu mirip. Ya kan banyak orang yang bilang ya, kalau yang banyak yang makhluk-makhluk, kalau situ ada yang mukanya hancur, ada yang tidak berkepala, ada yang tidak bertangan, Ya. ada aja yang kepalanya berjalan begitu kan. Iya, itu perbuatan korin teh itu. Jadi perbuatan korin itu akan Fitnah ya. akan fitnah. Misalkan di saat orang tersebut kecelakaan ya, kepalanya hancur. Nanti yang bergentayangan itu kepalanya hancur gitu. Padahal ya mayatnya kan dikubur gitu. Tapi korin tersebut akan memfitnah orang tersebut, sehingga manusia yang masih hidup fitnah kepada orang yang meninggal gitu. Ya itulah korin gitu. Jadi korin itu kan luar biasa berbahaya sekali. Karena korin itu kan memang salah satu jin ya, itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diutus itu di dalam diri manusia gitu ya. Itu tugasnya untuk mengganggu ya, menggoda gitu, menjerumuskan manusia agar manusia tidak berbuat kebaikan. Jadi korin tersebut itu tidak mau diarahkan kepada kebaikan itu. Jadi selama hidup kita ini harus berjuang gitu untuk menaklukkan korin tersebut. Kalau tidak, yaitu tadi di saat meninggal dunia, korin tersebut akan membentuk orang tersebut, memfitnah gitu. Karena ya korin tersebut belum kita taklukkan semasa hidup ini. Jadi jin korin itu sampai manusia meninggal dunia akan terus mengganggu gitu, sampai manusia tersebut gagal gitu menaklukkan jin korin tersebut. Apalagi kalau misalkan jin korin tersebut sudah mengetahui hobi kita nih, misalkan hobi kita di dalam hal keburukan, itu dia senang gitu. Jadi akan terus ini memaksa orang tersebut untuk mencintai hobinya yang buruk itu gitu. Tetapi jin korin tersebut tidak mau gitu diajak untuk ibadah gitu. Contoh misalkan kalau kita sholat ya, kita lupa rakaat sholat, itu ulah jin korin itu teh. Lupa rakaat sholat misalkan, ya tidak mau dibawa ke ibadah lah. Kadang malas lihat kerja. Iya. Apalagi yang waktu subuh tuh kebanyakan. Nah iya, Banyak orang. jadi ulah jin korin itu. Yun bungkelekan. Tapi gini loh, jadi itu yang saya heran itu kan, jin korin itu bergentayangan gitu ya. Itu terus mengganggu, terus menggoda manusia yang masih hidup, memfitnah. Tapi ada lagi yang satu lagi, mungkin itu jiwa kali ya. Jadi jiwa-jiwa orang yang meninggal dunia itu yang mungkin membawa hawa nafsu ya. Itu di sananya itu ya, apa disebut di sana juga gimana ya, ini masih alam ini sahabat, masih alam ini namanya alam gaib ya, mungkin yang disebut dengan siksa kubur gitu. Jadi banyak sekali yang saya lihat itu kayak siksa kubur gitu, orang yang tersiksa gitu ya, mencari tempat tinggal kayak di rumah kosong gitu, di batu-batu gitu, sampai ada yang masuk ke hewan juga, sampai di pohon-pohon gitu kan, sampai berkejar-kejaran gitu, mencari tempat susah, tidak ada karib kerabat gitu, mereka menjerit-jerit gitu. Ada juga yang tertawa terbahak-bahak, tetapi tertawa terbahak-bahak tersebut itu bukan berarti mereka senang gitu, tetapi saking sakitnya, jadi dari menangis gitu lewat jadi tertawa gitu. Jadi dipenuhi dengan siksaan gitu,
rasa sakit dan lain sebagainya. Jadi mungkin itulah amal-amal perbuatan manusia yang kalau sebelum meninggal dunia hawa nafsunya belum ditaklukkan sampai menjadi nafsul mutmainah gitu, jiwa-jiwa yang tenang gitu. Itu kalau misalkan orang yang udah meninggal termasuk korinnya itu, apakah ada golongannya masing-masing gitu, seperti orang yang kecelakaan dia bersatu sama orang yang sama gitu? Iya, jadi orang-orang yang meninggal dunia itu yang mungkin tidak sampai ke kesejatian ya. Jadi maksudnya yang tidak sampai kepada kesejatian itu masih banyak merasa memiliki gitu. Kayak kita mencintai raga ini, mencintai dunia ini gitu, mencintai salah satunya duniawi itu mencintai harta, tanah gitu kan, dan lain sebagainya. Itu kan hawa nafsu yang dibawa. Jadi di saat orang tersebut meninggal dunia, itu orang itu dan orang-orang yang lain yang sudah meninggal dunia, mungkin jiwanya itu ya, itu membuat peradaban-peradaban baru. Maksudnya semacam memang disitulah kehidupan yang asli gitu. Jadi kita sebetulnya mau hidup di mana gitu, itu kan peradaban-peradaban gitu. Kayak misalkan orang yang meninggalnya begini gitu, nanti dia akan bersatunya dengan yang begitu juga gitu. Itu tidak ditobatkan, jadi meninggalnya itu sama-sama dengan mereka, itu saling-saling kayak saling baku hantam segala macam. Ya gitu keadaannya. Ini memang sulit untuk dipercaya ya, karena hal seperti ini itu tidak bisa dilogikakan gitu. Hal-hal seperti ini hanya bisa dinilai oleh keimanan gitu. Karena yang gaib itu pun Allah yang menciptakan gitu. Gaib sama gaib itu wajib diimani. Karena ada ayatnya kan, Alif Lam Mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi gitu. Jadi memang patut kita imani untuk apa? Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala itu sangat maha besar gitu. Jadi ciptaan Allah itu bukan hanya sebatas raga ini saja gitu. Raga kita ini kan hanya sebatas cangkang saja. Tetapi sebetulnya di dalam raga ini apa gitu? Ya diri kita yang asli itu mana gitu. Itulah makanya di saat orang-orang yang membuat peradaban baru itu, dia mau hidup di mana itu tergantung amal-amalnya gitu, amal-amal perbuatannya gitu. Misalkan orang yang kayak kecelakaan gitu ya, itu menyatunya dengan orang-orang begitu juga gitu. Sekalipun orang tersebut meninggalnya di saat membaca ayat-ayat, tetapi pikirannya kemana-mana atau masih banyak dosa-dosa yang belum dibersihkan, itu sama saja. Jadi tergantung amal perbuatannya ya, meskipun meninggalnya dalam keadaan kecelakaan atau gimana gitu. Iya, tergantung amal perbuatannya. Soalnya yang namanya makhluk itu tidak bisa pesan ya, mau dijemput dengan kendaraan apa gitu. Misalkan dijemputnya dengan kecelakaan, dengan sakit gitu kan, dengan itu mungkin tergantung hati dan hati kita mungkin ya. Iya. Jadi kan begini, misalkan orang tersebut meninggal selagi sholat 5 waktu ya, itu kan secara fisik, secara kasat mata di saat meninggal sedang sholat 5 waktu, mungkin orang-orang menyangka orang tersebut ahli surga. Itu tidak dapat dipastikan. Bagaimana kalau orang tersebut sedang sholat memikirkan hal-hal yang dosa gitu? Ya, sesuatu mikirin ini itu ya. Iya. Emang. Terus gimana itu kalau orang yang bunuh diri? Wah, kalau yang bunuh diri mah itu mah sudah pasti Dapat siksaan. itu mah siksa yang sangat pedih gitu. Namanya murtad ya. Itu sudah murtad, itu bukan musyrik, sudah murtad. Jadi orang-orang yang meninggal dunia itu orang-orang yang melanggar gitu, melanggar aturan-aturan Allah. Karena dia nggak punya keimanan ya. Iya. Kalau punya iman nggak mungkin berbuat itu gelap. Nah itu sebetulnya itu juga pengaruh dari jin korin sebetulnya yang ada di dalam dirinya. Misalkan dia punya keinginan atau kekecewaan, keinginan tersebut tidak bisa
didapatkan kekecewaan yang sangat dalam, sehingga jin korin dia tersebut ya membisiki agar dia bunuh diri gitu. Dan jin korin tersebut juga punya jaringan-jaringan khusus di dalam tubuh manusia gitu kan. Jadi ada juga jin yang di dalam diri manusia itu yang bersatu dengan aliran darah dan saraf-saraf itu, dia memiliki energi yang kuat sehingga bisa berkomunikasi dengan jin luar gitu. Makanya banyak orang yang bunuh diri. Itu kalau misalnya kan saya pernah dengar dari masyarakat gitu kan, pernah ngalamin katanya orang yang meninggal ketok pintu, kan nggak mungkin, dia kan nggak bisa menyentuh. Itu gimana tuh? Apa karena energinya, apa karena apa gitu? Itu kalau makhluk-makhluk yang bergentayangan itu kan jin korin ya. Biasanya kalau dia bisa menyentuh benda, itu jin korin tersebut memiliki hubungan yang erat dengan jin-jin kafir. Itu punya kekuatan, punya energi yang cukup lumayan gitu. Seperti menyentuh benda, menyentuh manusia itu bisa. Itu jin korinnya itu dia memiliki hubungan erat dengan jin-jin kafir. Ya contoh gitu ya, jin-jin korin tersebut yang memiliki hubungan erat dengan jin-jin kafir, seperti misalkan orang tersebut pas semasa hidupnya memiliki ilmu hitam, terus dia meninggal dunia, otomatis kan sewaktu dia hidup itu jin korinnya tersebut bersatu dengan jin kafir atau khodam yang kafir gitu. Pas meninggal dunia dia memang memiliki energi yang luar biasa sehingga bisa menyentuh benda gitu. Walaupun orang yang semasa hidupnya tidak memiliki ilmu ya, ilmu hitam misalkan, itu meninggal dunia dan ada jin korin yang mengetuk pintu menyerupai orang yang meninggal tersebut, itu sama, itu dibantu oleh jin-jin kafir gitu. Itu sama. Karena yang namanya korin itu yang saya ketahui itu tidak bisa menyentuh benda. Tidak bisa menyentuh benda dan tidak berbentuk gitu. Jadi ada oknum-oknum yang lain gitu. Jadi banyak sekali jin-jin kafir itu yang membantu jin korin, sehingga otak manusia itu kotor gitu. Mungkin itu cuman kekuatan energinya kali ya. Energi dan pengaruhnya cukup luar biasa. Kenapa pengaruhnya cukup luar biasa ya? Contoh begini, kenapa sih kita takut sama hantu? Sebetulnya tidak ada manusia yang meninggal dicekik hantu, nggak ada. Itu hanya ada di film-film saja. Kalau kaget ya jantungan. Iya, ada juga orang yang menyekik dirinya sendiri gitu, dengan bunuh diri, dengan apa, itu tidak ada yang membunuh manusia itu hantu. Ya terkecuali ya itu jin-jin kafir yang diolah oleh oknum-oknum dukun seperti dukun santet itu. Tapi kalau hantu sih tidak ada. Menurut saya tidak ada hantu sih. Kalau hantu bahasa ketakutan manusia saja. Yang ada ya jin korin gitu kan, jin-jin kafir, jin Islam gitu. Tidak ada hantu. Jadi hantu itu beberapa sosok maksudnya ya, yang ditakuti manusia. Kenapa disebut hantu? Karena orang tersebut memang kurang beriman kepada Tuhan gitu. Jadi dari kata Tuhan menjadi hantu. Iya, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, ya nanti kita jadi hantu. Ya contoh beginilah, orang yang tidak taat kepada Tuhan hidupnya kayak hantu gitu, nakut-nakutin orang gitu kan, ya kan, nakut-nakutin orang dengan keahliannya, dengan apapun gitu, itu hantu. Terus selain punya kelebihan bisa menembus dunia lain, apakah bisa menerawang seseorang gitu? Ya tentang kehidupannya, masa depannya, atau gimana? Tentang akhlaknya. Kalau misalkan akhlaknya itu bukan urusan saya, itu urusan yang. Ya kelakuannya jahat apa enggak gitu? Iya, sebetulnya sih itu ya kalau tidak saya jawab ya gimana ya, saya jawab aja.
Sebetulnya menerawang insya Allah bisa, tetapi saya bingung ya menceritakannya. Jadi saya tidak mau disebut seorang peramal gitu. Intinya begini, wallahu alam bil muradi gitu ya. Saya selalu merasakan dan selalu mengetahui di saat beberapa orang yang berbicara atau datang kepada saya, misalkan orang tersebut ngomong A nih, tapi kok yang saya tahu bukan yang dia omongi gitu. Misalkan ngomong bla 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 bla, tapi yang saya tahu orang tersebut tidak ngomong begitu gitu. Saya tahu di apa? Dalam hati. Bukan di dalam hati, di karakternya gitu ya. Karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengetahui hati seseorang. Itu hanya Allah yang mengetahui niatnya gitu ya. Misalkan niat orang tersebut ke rumah saya datang, ini saya begini-begini, tapi saya tahu dia bohong gitu. Jadi nggak sesuai ucapan sama feelingnya peka gitu ya. Iya, saya bingung ya. Misalkan saya mendengar suaranya dia yang ini, tapi saya juga mendengar suaranya yang di niatnya tersebut. Dan kalau misalkan gini ya, disebut menerawang juga iya mungkin ya. Kalau saya melihat seseorang dari jarak jauh, kadang-kadang saya bisa. Itu kadang-kadang juga gelap gitu. Jadi kalau hal-hal tersebut itu tidak bisa saya ceritakan ke ini ya, ke media gitu. Karena kalau saya sendiri sih punya prinsip gitu. Jadi ada sosok yang sangat saya hormati gitu. Boleh dikatakan itu guru saya yang saya hormati. Oh ya, nih saya mau tanya nih. Kan banyak tuh yang selalu orang minta tolong sama A itu, yang udah 2 tahun misalnya diguna-guna sama orang, terus kan si pasiennya itu kan alhamdulillah gitu ya, banyak ada apa dikabulkan gitu ya dengan syariat itu hakikatnya Allah. Itu kan misalnya disantet Pak, misalnya diguna-guna, terus sembuh lah itu yang si itu makhluk apa yang dimasukkan orang itu untuk mengguna-guna. Terus misalnya kan pasien yang waktu itu kan sembuh tuh Nah, saya mau tanya ya pemirsa, saya belum tahu gitu gimana kan itu kan orang tuh diguna-guna yang kemarin yang udah tahunan tuh, terus alhamdulillah kan dijabah ya syariatnya itu kan yang dimasukkan ke orang itu kan misalnya apa kayak gitu. Nah setelah sembuh pasien itu si yang korinnya apa kayak itu yang dimasukkan di situ itu kemana itu? Itu ada dendam kah sama apa gimana gitu? Jadi yang dipakai oleh oknum dukun itu bukan korin kan? Bukan. Jadi korin itu tidak bisa diperintah oleh dukun gitu. Jadi tugas jin korin itu memang sesuai dengan tugasnya, itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Tidak ada yang menugaskan yang lain agar terus mengganggu manusia tersebut, apakah tergoda oleh korin, apakah tidak gitu. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang tidak tergoda. Tapi beda lagi yang dipakai oleh oknum dukun. Itu jin. Dukun santet. Ya, jadi yang namanya jin itu sama dengan manusia. Sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah Allah gitu. Jin bisa meninggal, manusia bisa meninggal gitu. Nah, jadi jin yang dipakai oleh oknum dukun kalau misalkan melawan manusia yang berilmu gitu ya, itu kalau kalah jin kafir itu meninggal kan? Oh, terbakar gitu ya? Iya meninggal dan dia juga memiliki korin yang lebih sakti lagi gitu. Sebetulnya jin sama manusia sama sih, bedanya begini. Bedanya kalau manusia kan memiliki raga, kalau jin tidak memiliki raga, jadi raganya raga halus. Tetapi jin itu punya kelebihan. Kelebihannya apa? Dia memiliki kecepatan gitu. Misalkan kalau kita jarak 10 km kita
membutuhkan waktu berjalan sampai 2 jam misalkannya. Tapi kalau jin hanya dengan detik saja, 1 detik gitu nyampe gitu, 1 detik 1 detik. Itu kelebihan jin, lebih cepat daripada manusia. Cuma manusia itu tetap itu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling sempurna. Kenapa? Itulah manusia tersebut memiliki rasa manusiawi gitu, belas kasihan gitu kan, saling sayang menyayang gitu, memiliki akal yang sempurna gitu. Itulah manusia. Jadi yang Teteh pertanyakan Bandingkan itu jin gitu ya. iya, Dia siluman itu apa sih? Dia bisa juga digunakan dengan guna-guna orang kah, apakah gitu siluman tuh? jadi siluman itu ya, kalau tadi kan ini kan jin, ini manusia. Nah, kalau siluman itu dua-duanya. Kalau siluman Ya, jadi manusia yang berkolaborasi dengan jin. eh, Misalkan gini, orang yang memiliki ilmu hitam, dia kolaborasi dengan jin kafir, pas meninggal dunia jadi siluman. Jadi makanya kan para raja-raja jin korin itu biasanya siluman. Jadi siluman itu pengaruhnya lebih kuat, atau bisa disebut dengan ilmu hitam dengan jin kafir gitu. Jadilah siluman, Jadi makhluk jadi-jadian gitu. makhluk jadi-jadian. Jadi lebih daripada korin kekuatannya gitu, sehingga banyak sekali para siluman yang menduduki alam korin ya, jadi raja korin gitu. Itulah siluman. Saya ketahui ini bukan saya membaca dari pengalaman-pengalaman orang yang saya ceritakan, ini yang saya lihat sendiri gitu, yang saya lihat sendiri. Karena kalau pengalaman mistis itu tidak bisa disamakan, dan memang berbeda-beda pengalamannya. Misalkan ada orang yang mengatakan, oh itu bukan korin, itu bukan siluman, itu bukan ini, itu terserah. Tapi yang saya lihat ini gitu. Makanya banyak sekali para siluman itu hasil daripada kolaborasi ya, ilmu-ilmu hitam yang bersatu dengan para jin-jin kafir sehingga menjadi siluman. Itu bisa berbentuk apapun kalau siluman itu. Menjadi bentuk ular, harimau, anjing gitu, kelelawar, burung, kucing, itu lain-lain. Dan siluman tersebut bisa juga memanipulasi manusia gitu, khususnya manusia-manusia yang suka bertapa gitu, menjalankan tirakat-tirakat gitu ya. Apalagi kalau manusia tersebut ingin memiliki kesaktian, biasanya banyak sekali didatangi oleh siluman yang menyerupai kayak wali gitu ya. Jadi dibodoh-bodohi oleh siluman tersebut gitu. Kenapa sih bisa dibodoh-bodohi oleh siluman? Karena ya itulah yang dia pakai bukan ridho ikhlas, tapi imajinasi, halusinasi, sehingga manusia tersebut dikalahkan oleh energi yang negatif gitu. Berarti itu kalau babi ngepet itu termasuk siluman juga? Babi ngepet? Iya. Iya, itu kolaborasi dengan jin itu. Itu kan babi ngepet itu kan rajanya itu kan siluman. Jadi nanti termasuk golongan siluman juga nanti orang yang Siluman. jadi babi ngepet. Iya, siluman. Oke sahabat, mungkin itu saja perbincangan kali ini, karena ini sudah jam berapa ya? 1:10. Udah jam 1:10. Jadi sahabat, ya semoga sahabat di rumah terhibur dan semoga ada manfaatnya. Kalau misalkan ada manfaatnya silahkan ambil, kalau tidak ada manfaatnya silahkan dibuang saja. Jadi saya mohon maaf apabila kata-kata saya, pembahasan saya ada yang kurang tepat, yang tidak berkenan kepada sahabat-sahabat semua. Saya sangat berterima kasih sekali kepada sahabat yang selalu mendukung Sang Putih Channel. Dan untuk sahabat-sahabat yang belum mendukung Sang Putih Channel, silahkan subscribe, like, komen, dan silahkan share kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke sahabat, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.